Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sudah bersama Ibu Eva Mas Pupah ini yang saya anggap sudah sebagai pakar dalam bidang pendidikan, juga penulis ya beberapa buku. Ini juga lagi menulis buku ya. Gitu. Ini apa kabar Ibu Eva? Alhamdulillah baik. Ya, ini Bu Eva, saya ada tugas ini di kuliah ya. Ini mau bertanya beberapa hal. Ya, pertama tentang motivasi belajar siswa ya. Menurut Bu Eva ini seberapa penting motivasi belajar siswa di sekolah? Ya, memang kita harus meningkatkan motivasi belajar siswa, apalagi di zaman sekarang ini anak-anak udah males ya belajar karena udah ada internet. Mereka lebih mementingkan konten-konten YouTube. Itulah kendala kita sebagai guru. Nah, untuk memotivasinya, saya sendiri kalau di bidang matematika, jadi mengkaitkan materi yang kita ajar dengan kehidupan sehari-hari. Bisa juga kita jelaskan penjabaran apa gunanya kita mempelajari ilmu yang kita ajarkan, seperti itu sih. Lebih ke mengaitkannya atau mengaplikasikannya materi yang kita ajar terhadap kegunaannya di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Baik, pertanyaan yang kedua ya, ini bagaimana kemampuan matematis siswa ya di berbagai mata pelajaran, khususnya di kimia. Saya ngajar kimia Bu ya, kan banyak soal-soal yang berbasis hitungan gitu ya. Awalnya kita harus meningkatkan mereka menyukai perhitungan itu sendiri. Memang kendala kita ya meningkatkan belajar. Jadi awalnya kita kita harus meningkatkan mereka menyukai dengan perhitungan yang ada gitu, bahwa perhitungan yang ada itu penunjang ilmu-ilmu lain gitu. Iya. Jadi ilmu hitungan itu, ilmu matematis itu ya, kemampuan matematis itu penting ya untuk semua pelajaran gitu. Iya, harus disukai gitu, dan kita tidak bisa terlepas di perhitungan yang ada gitu. Jadi tingkatkan cara suka gitu terhadap hitungan itu sendiri. Oke, terima kasih Bu. Yang selanjutnya ini karakter siswa ini kan beda-beda Bu ya. Ada yang tertutup, ada yang introvert, ada yang terbuka gitu. Nah, kemudian nih gimana ya komunikasi yang baik antara guru dan siswa harus terjalin gitu? Ya, komunikasinya anggap dia sebagai teman, dan jangan terlalu kaku. Bahasa kita jangan menggunakan bahasa kaku. Bila perlu sisipkan bahasa-bahasa yang dia mengerti, misalkan sisipkan bahasa-bahasa daerah yang mudah dimengerti, atau kita juga dengan gaya hidup mereka gitu harus tahu gitu bahasa-bahasa yang sekarang lagi happening itu apa sih gitu. Jadi kita tidak harus kaku, harus menggunakan bahasa ejaan yang benar, tapi bahasa yang mereka pahami, bahasa yang mereka mengerti, dan tidak harus sesuai dengan KBBI. Iya, berarti yang agak viral gitu Bu ya. Oke. Baik, selanjutnya tentang model pembelajaran gitu ya. Gimana model pembelajaran yang sekarang kita jalanin ini? Kebanyakannya kan konvensional. Menurut Ibu gimana nih kalau kita ngajar konvensional? Ya, gimana ya? Kalau kimia atau materi-materi pelajaran yang eksakta itu kita tidak bisa dengan ceramah ataupun diskusi. Lebih baik cari model pembelajaran yang dimengerti, bukan lagi hafalan, bukan lagi tapi sesuatu yang menemukan. Mungkin seperti kalau di matematika discovery gitu. Jadi model pembelajaran cari yang menemukan suatu ide atau mengajak mereka
terlibat gitu, mengajak mereka terlibat dalam pelajaran itu gitu. Bisa jigsaw, bisa inquiry atau investigasi. Kira-kira kendalanya masih banyak guru yang menggunakan model konvensional tuh kenapa gitu menurut Ibu? Karena itu misalkan diskusi memang bagus ya, cuman terkadang memakan waktu yang lama gitu. Waktu Jadi berarti ya, jadi waktu yang tidak cukup. Jadi kendalanya seperti itu. Sedangkan materi-materi banyak yang harus kita kejar, yang harus sudah diajarkan selama semester ini. Oke, baik. Terima kasih Bu. Selanjutnya di pertanyaan kelima tentang high order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini kira-kira kalau guru harus menerapkan, kira-kira kendalanya apa, kemudian solusinya bagaimana? Ya, kendalanya itu kadang-kadang pikiran kita itu belum sampai ke sana. Karena yang namanya high order thinking skill itu kita harus mengkaitkan suatu materi dengan materi lain. Kita juga harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang memang membutuhkan pemikiran yang lebih tinggi gitu. Kendalanya literatur yang kurang, referensi yang belum cukup, mungkin itu. Jadi harus lebih banyak belajar, lebih banyak membaca, lebih banyak mendengar kali. Terakhir Bu, ini tentang fasilitas sekolah ya yang berbasis IT. Kira-kira seberapa penting gitu? Ya kalau tergantung fasilitas atau media sekolah yang ditawarkan itu apa gitu kan, dan tergantung materi yang diajarkan apa. Jadi nggak semua materi harus menggunakan IT, tidak semua yang diajarkan harus menggunakan IT. Jadi semua itu tergantung dengan yang dibutuhkan, materi yang dibutuhkan. Karena ada juga yang membutuhkan lebih ke lab, atau ada juga yang lebih membutuhkan kayak misalkan praktek membandikan jenazah, nggak mungkin pakai laptop kan, harus menggunakan patung atau medianya apa gitu. Jadi semua materi itu tergantung medianya, media yang dibutuhkan, tidak harus IT. Cuman IT sebagai pendukung materi-materi yang ada gitu. Kira-kira kendala dalam pemanfaatan IT di sekolah itu gimana? Kendalanya mungkin banyak sekolah-sekolah belum menyediakan media pembelajaran, atau IT masih gaptek menggunakan IT, dan ada beberapa fasilitas yang IT di sekolah itu rusak gitu. Perawatannya enggak ini ya? Kurang memadai. Solusinya gimana Bu supaya guru siswa ini bisa memanfaatkan IT dengan optimal gitu? Solusinya ya pertama sekolah menyediakan media pembelajaran yang baik. IT-nya dirawat gitu kan, internetnya itu harus dikoneksi, internetnya juga harus dijaga. Pokoknya perawatan dari sekolah itu sendiri dan pengadaan media pembelajaran dari sekolah itu sendiri sih. Oke, terima kasih Ibu sudah 6 pertanyaan dijawab dengan baik, wawancaranya lancar. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.